Kalau kita pasti pengen banget bisa mengenal diri kita sendiri. Entah bagaimana kita bisa merasa senang, bagaimana kita bisa merasa kesal, bagaimana kita merasa sedih. Pasti kita sangat ingin mengerti. Kenapa? Karena dengan kita bisa mengenal diri kita sendiri, akan membuat kita lebih mudah untuk beradaptasi. Contohnya, kalau misalnya kalian belum mengetahui diri kalian, dan kalian tidak tahu bahwa diri kalian memang tidak bisa untuk pindah ke sebuah tempat secara mendadak tanpa perlu persiapan. Nah, kalau kalian mengenal diri kalian sendiri, artinya kalau nanti kalian akan pindah ke sebuah tempat baru, entah tempat kerja, sekolah, ataupun apapun itu yang memiliki latar baru, kalian pasti akan memiliki persiapan. Kalian persiapin diri kalian, mungkin kalian riset bagaimana tempatnya, atau kalian belajar apa yang harus dilakukan kalau kalian pindah. Jadinya kalian sudah bersiap, kalian tidak akan mengalami kegagokan. Nah, makanya banyak banget orang yang ingin mengenal diri mereka sendiri. Tapi terkadang orang-orang bingung bagaimana caranya. Apakah dengan kita memaknai diri kita sendiri, kita langsung bisa mengerti? Ya, untuk sebagian orang bisa langsung mengerti. Tapi ada juga orang yang mengalami kesulitan. Dan kalian mau tahu nggak? Ternyata kita bisa mengenal diri kita dengan journaling atau dengan sebuah tulisan. Selamat datang di channel ini, kembali dengan narasumber kalian, Diva Aryaksa. Sekarang kita harus bertanya dulu, apa sebenarnya yang membuat tulisan atau journaling ini bisa menjadi sebuah hal yang membantu untuk mengenal diri kita sendiri? Kita harus tahu dulu, terkadang saat kita mengingat sebuah informasi, kalau kita tidak mencatatnya atau kita tidak mengalami sebuah kejadian khusus, terkadang kita bisa melupakan apa yang sebenarnya terjadi. Terkadang kita menghilangkan beberapa informasi kecil yang sebenarnya memberikan dampak yang penting. Misalnya, kalian lagi kesel di dalam kantor kalian. Mungkin kalian lagi berantem sama bos kalian, atau kalian mengalami stres kerja yang terlalu berat. Akhirnya kalian mengalami perasaan yang kesal, dan kalian terus menyimpannya. Karena kan kalian tidak mungkin marah-marah di kantor begitu aja. Jadinya, kalian menyimpannya dengan diri kalian sendiri. Kemudian, di hari ini juga, kalian sudah berjanji dengan pacar kalian. Mungkin kalian akan ngelakuin ngedate. Kalian mungkin mau makan malam bareng, mau nonton film, ataupun ngelakuin hal-hal romantis lainnya. Cuman, karena kan perasaan kalian lagi kesel, lagi marah, dan tidak bisa diungkapkan, jadinya perasaan kesel ini masih tersimpan dalam diri kalian. Akhirnya pas kalian pergi ngedate ini, kalian jadi mudah kesal dengan pacar kalian. Pacar kalian mungkin dia salah mesen, atau datang telat, kalian langsung marah-marah. Padahal kan sebenarnya kalau itu tuh kalian tidak perlu marah. Cuman karena kalian lagi kesel, kalian jadi gampang banget untuk meledak dengan emosi kalian. Alhasil, terkadang kita akan memiliki sebuah bias. Bias ini jadinya, kita yang kita ingat, mungkin bukan kesal dengan pacar kita. Sorry, maksudku, mungkin perasaan kesel kalian ini tertuju pada pacar kalian. Padahal sebenarnya penyebabnya adalah dalam kantor kalian, dalam kerja kalian. Cuman, karena pacar kalian adalah orang terakhir yang kalian temui, dan mungkin event terakhir yang kalian lakukan dalam hari ini, yang jadinya kalian ingat adalah, saat aku ngedate dengan pacar aku merasa kesel. Dan kalian merasa kesel ini memang karena pacar kalian. Jadi kalian merasa hubunganku dengan pacarku memang hubungan yang tidak bagus, hubungan toksis. Padahal kalau kalian menulisnya, kalian bisa memaknai dengan lebih dalam. Mungkin sekedar awal kalian nulisnya, aku kesel sama pacarku. Mungkin kalian karena bisa membaca tulisannya lagi, kalian bisa mereview kembali apa yang sebenarnya terjadi. Hari ini kenapa ya aku kesel sama pacarku? Kalian coba ingat-ingat, karena kalau kalian lihat dari tulisannya, kalian lihat kesel sama pacarku. Emang pacarku ngapain ya? Kok kayaknya selama ini kayak kalau dia datang telat aku nggak semarah itu ya? Kok kalau aku salah pesan kok aku nggak semarah itu ya? Tapi kenapa hari ini kayak aku kesel banget ya? Oh, kalian bisa mengingat kembali. Oh, aku keselnya karena di kantor. Jadi mungkin kalian bisa mencoret tulisannya. Bukan aku kesel dengan pacarku, tapi aku kesel dengan mungkin rekan sekantorku atau dengan bos di kantorku. Shut the fuck up! Jadi ya, kalian bisa melakukan review kembali. Karena kalau kita mengingat, tidak jarang kita menghilangkan informasi kecil atau kita melupakan informasi kecil. Sehingga membuat bias yang akan memberikan dampak yang berbeda dari yang sebenarnya kita alami. Sekarang kan yang jadi pertanyaan, bagaimana kita memulainya? Untuk memulai journaling ini sangat sederhana. Karena journaling ini seperti sebuah diary. Jadi kalian tinggal siapin mungkin buku kecil atau buku apapun yang membuat kalian nyaman. Kemudian kalian siapin alat tulis, ya udah tulis aja apa yang kalian alami hari ini. Atau kalau kalian pengen lebih praktis, tulis aja diary kalian di HP kalian.
Tapi yang menjadi pertanyaan kan bagaimana cara kita menulisnya. Untuk memulainya, jangan membuatnya menjadi terlalu ribet. Jangan kalian juga tuliskan langsung keseharian kalian bagaimana. Mungkin untuk beberapa orang pasti akan males. Apalagi kalau baru-baru mulai. Karena kan terasa ribet banget untuk nulis keseharian banget. Tulisin aja apa emosi terbesar yang sedang kalian rasakan di hari itu. Misalnya di hari itu kalian lagi kesel. Kalian tulis lagi kesel. Tapi tulisin juga penyebabnya apa. Kalaupun mungkin kalian takut akan bias, biarin aja bias dulu. Tulisin aja, mungkin kalian keselnya karena seperti contoh tadi, aku kesal dengan pacarku. Tapi dengan kalian ada diary atau dengan ada jurnal yang ini, kalian bisa membaca ulang kembali apa yang kalian rasakan sebenarnya di hari itu. Jadi, kalian bisa membaca dengan seksama. Kalian tulisin aja juga tanggalnya. Misalnya aku kesel di tanggal 2 November 2024. Aku kesel sama pacarku. Kalian mungkin bisa mengingat kembali apa yang terjadi. Apakah memang pacarku membuat aku menjadi sekesal itu atau tidak? Jadi sangat penting juga menulis tanggal kejadiannya. Nanti kalau kalian sudah terbiasa menuliskan emosi yang selama ini kalian rasakan, baru kalian bisa tambahkan mungkin beberapa detail kecil sehingga membuat informasinya menjadi semakin jelas. Mungkin kalian kesel ya di mana, saat kapan, apakah saat siang hari, malam hari, apakah saat di luar, makan di luar, atau mungkin kalian saat di kantor ini, kalian saat lagi perjalanan dinas, atau memang sekedar di dalam kantor. Karena beberapa informasi kecil ini sangat-sangat membantu kalian untuk lebih mengenal diri kalian sendiri. Mungkin kalian memang dari awal bukan tipe yang cocok untuk perjalanan dinas. Jadi ya kalau perjalanan dinas, kalian jadi mudian. Dan jadinya kalau kalian sudah membuat journaling ini, kan akan sudah banyak catatan yang kalian miliki mungkin selama beberapa bulan. Dan kalian mungkin bisa menarik kesimpulan, oh dari semua catatan selama 1 bulan ini, setiap aku perjalanan dinas, aku merasa kesal, aku merasa marah, selalu ada perasaan emosi negatif. Coba aku pikir-pikir kembali, kenapa ya setiap perjalanan dinas ini aku merasa kesal? Mungkin aku memang bukan tipe yang cocok untuk perjalanan dinas. Atau kalau memang aku harus melakukan perjalanan dinas, berarti aku harus melakukan lebih banyak persiapan. Kira-kira persiapan apa ya yang aku perluin? Jadi dengan kalian bisa membaca kembali, bisa mereview kembali, itu sangat-sangat membantu untuk diri kalian. Karena kalian jadi bisa mengenal diri kalian sendiri. Terkadang kalau kita melihat satu informasi saja, pasti kita merasa, enggak sih, kayak bukan perjalanan dinas yang bikin aku kesel. Kayak memang karena mungkin pesawatnya delay deh, jadinya aku kesel. Cuman kalau kalian melihat kembali, ini kalau pesawatnya nggak delay pun, kok di sini aku tetap kesel ya? Oh, mungkin aku keselnya karena makanan yang aku beli saat di luar kota tuh makanannya kurang enak dan aku nunggu lama. Tapi kalau kalian bisa mereview kembali, mungkin di catatan lainnya saat di kota yang sama atau di tempat kerja kalian, ini aku nunggu lama, makanan juga nggak terlalu enak, aku tetap biasa aja deh, aku nggak merasa kesel. Bahkan aku mungkin merasa happy karena aku pergi dengan teman-temanku atau dengan pacarku. Oh, berarti memang perjalanan dinas deh yang membuat aku kesal. Oh, jadi aku perlu mempersiapkan diriku nanti kalau perjalanan dinas. Makanya diary atau journaling ini sangat-sangat membantu untuk mengenal diri kita sendiri. Kalau dari yang aku jelaskan tadi kan journaling ini terkesan sangat sederhana. Karena kan kita tinggal nulis saja. Dan aku juga tidak memaksakan kalian untuk menulis di buku. Menulis di HP pun juga sudah cukup. Tapi yang menjadi persoalan adalah ada hal penting yang perlu kalian ingat saat melakukan journaling, yaitu konsisten. Karena konsisten itu memang sangat sulit. Makanya, aku menjelaskan di awal, kalian tidak perlu melakukannya dengan serumit mungkin di awal. Tapi lakukan saja semungkin informasinya, tidak perlu sedetail atau sejelas itu. Yang penting kalian tuliskan emosi kalian seperti apa dan penyebabnya apa. Hal sederhana itu aja dulu. Kalau nanti kalian bisa menjadi semakin detail, akan semakin bagus. Tapi perlu diingat, journaling yang bagus adalah journaling yang berisi. Kalau misalnya kalian menulis dengan detail, tapi kalian hanya bisa menulis 4 kali saja dalam 1 bulan, tentu informasinya tidak akan selengkap itu. Lebih bagus, kalian bisa menulisnya mungkin dengan sederhana mungkin, tapi bisa penuh selama 1 bulan itu. Jadinya kalian bisa menarik beberapa informasi yang kalian alami selama 1 bulan. Karena kalau kejadiannya cuma 1 kali, pasti kalian akan sulit untuk menarik informasinya. Makanya kita perlu beberapa kejadian yang kita tulis. Kalau misalnya kejadiannya sama atau mirip, kita bisa menarik kesimpulan sehingga kita bisa tahu, oh kita mungkin kesalnya karena ini, senangnya karena ini, sedihnya karena ini. Tapi kalau satu kejadian saja,
pasti kita merasa, masa iya sih salah karena ini? Masa iya senang cuman karena ini? Makanya perlu informasinya banyak. Dan kalian tidak perlu menulisnya satu hari, emosi yang aku rasakan itu misalnya kalian merasa senang 8 kali, sedihnya 4 kali, tidak perlu. Tuliskan saja apa yang paling mencolok di hari itu. Nanti kalau kalian sudah terbiasa, silahkan tuliskan sedetail mungkin atau mungkin semungkin bagaimana secocoknya kalian. Mungkin ada orang yang cocoknya dengan sedetail mungkin, bagaimana dia memulai harinya, bagaimana dia berangkat kerja. Tapi mungkin ada yang sekedar menuliskan, aku kesel, aku sedih karena ini. Pokoknya tuliskan saja senyaman kalian. Yang penting, kalian bisa memahami informasi yang kalian tulis. Jangan kalian tulisnya apa, tapi kalian juga tidak bisa memahaminya. Tapi pasti di awal kalian kesulitan untuk memahaminya. Karena itulah merupakan sebuah fase untuk mengenal diri kalian sendiri. Jadi, lakukanlah journaling dan coba rasakan apakah itu akan membantu kalian atau tidak. Kalau ada yang kalian mau tanyakan mengenai video ini atau mengenai hal psikologis lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar.